Bab 435. Si Pengembara. Leluhur pendiri Sekte Pedang. Melihat lelaki tua ilusi yang membawa pedang panjang di atas langit, warrior yang sedikit terkejut. Selama 10.000 tahun ini, di wilayah selatan, dan bahkan orang terkuat di seluruh benua pendekar hitam, dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang dirinya. Tanpa diduga, bisa melihatnya sekarang, meskipun itu hanya sebagian dari jiwanya. Kesan pertama lelaki tua itu mendominasi yang tak tertandingi, meskipun tubuhnya ilusi, tetapi berdiri di sana seperti pegunungan, dan kekuatan yang memancar dari tubuhnya membuat orang terengah-engah. Setelah lelaki tua itu muncul, warna bingung muncul di matanya untuk waktu yang singkat, tetapi segera, matanya menjadi jernih. Melihat ke bawah, lelaki tua itu melirik orang-orang di aula Taiking, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku mengira Sekte Pedang akan runtuh setelah 10.000 tahun, tidak menyangka tidak jatuh." Nael Su malu dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Sam Yuan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Anda adalah leluhur pendiri Sekte Pedang." Orang tua itu melihat ke arah Sam Yuan, lalu berkata, "Semut dari alam kaisar tingkat 5 hampir membantai Sekte Pedangku. Sungguh menyedihkan." Setelah mendengarnya, Nael Su di bawah pun semakin malu. "Semut." Sam Yuan berkata dengan wajah cemberut, "Si pengembara, aku akui jika tubuh kamu ada di sini, kami tidak akan menjadi lawan kamu, tetapi sekarang, kamu hanya sinar jiwa, jiwa tidak memiliki fisik, biarpun kamu kuat, mana bisa sekuat apa?" Ya. Pada saat ini, Raja Hantu di samping juga berkata dengan dingin, "Si pengembara, dikabarkan bahwa kamu sangat mendominasi dan tidak pernah basi-basi dengan orang. Sekarang kami ingin membunuhmu Sekte Pedang. Sesuai dengan amarahmu, seharusnya sudah membunuh kami satu persatu dengan pedangmu. Kenapa kamu menjadi bawel seperti ibu mertua sekarang? Jangan-jangan bertele-tele." Si pengembara tiba-tiba menyela perkataan Raja Hantu, lalu menjentikkan jarinya, seberkas sinar energi pedang melesat ke arah Raja Hantu. Pupil Raja Hantu mengecil, dan dia hendak bergerak. Namun pada saat ini, energi pedang itu tiba-tiba bertambah cepat, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melewati bahu Raja Hantu. Dengan bunyi mencicit, lengan kanan dan bahu terbang Raja Hantu langsung. Leluhur pendiri perkasa. Melihat adegan ini, murid Sekte Pedang di bawahnya tercengang sejenak, lalu semua bersorak dan perlahan membungkuk ke arah si pengembara. Murid Sekte Pedang di lapangan memiliki senyuman bagaikan terselamatkan dari bencana. Tidak ada yang lebih seru dan mengasyikkan daripada melihat harapan setelah keputusasaan. Saat ini warrior yang sedang merenung, karena sebelumnya pedang leluhur pendiri Sekte Pedang seolah-olah pedang energi, tetapi bukan pedang energi, karena leluhur pendiri Sekte Pedang saat ini adalah jiwa, tidak mampu mengumpulkan energi langit dan bumi sama sekali. Bagaimana bisa memotivasi energi pedang tanpa mengumpulkan energi langit dan bumi? Hanya saja jika bukan pedang energi, bagaimana pedang itu keluar? Selain domain pedang, jiwa pedang dan kecermelangan niat pedang, ilmu pedang, apakah ada metode latihan lain? Sekte Pedang dan yang lainnya bersorak, tetapi Sam Yuan dan Dela Yu berwajah serius, tetapi segera, ekspresi mereka menjadi rileks, karena tubuh si pengembara menjadi lebih ilusi dan transparan saat ini. Raja Hantu terpenggal bahunya dan wajahnya menjadi lebih bengis. Meskipun dia ngeri dengan kekuatan leluhur pendiri Sekte Pedang, dia lebih malu. Dia sebagai ketua sekte, ternyata hampir terbunuh oleh roh yang hidup 10.000 tahun yang lalu, meskipun orang ini adalah orang terkuat di seluruh benua pendekar hitam dalam 10.000 tahun, ini juga memalukan.
Si pengembara, tidak ada fisik, berapa kali kamu dapat mengirim serangan seperti itu? Atau, kamu melakukannya lagi, aku tidak akan melawan, bagaimana? Raja Hantu tertawa terbahak-bahak. Si pengembara memandang Raja Hantu dengan dingin, lalu melirik Sekte Pedang dan yang lainnya di Aula Taiking, dan berkata, yang mengerti domain pedang, atau yang mengerti roh pedang, maju selangkah. Para murid Sekte Pedang terkejut, domain pedang, mereka bahkan tidak tahu apa itu. Nael Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senyumnya pahit. Di antara kerumunan, warrior yang tercengang. Apakah leluhur pendiri Sekte Pedang ini perlu meminjam tubuh kultivator yang domain pedang? Juga, apa yang disebut roh pedang? Melihat tidak ada yang maju, si pengembara mengerutkan kening, dan berkata, kecermelangan niat pedang maju selangkah. Pada saat ini, Sekte Pedang dan yang lainnya mungkin mengerti maksud si pengembara. Setelah memahami, seluruh murid Sekte Pedang, termasuk Nael Su merasa sangat malu. Sheila King menatap warrior Yang, dan ketika melihat tatapan Sheila King, warrior Yang tiba-tiba pusing. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Sheila King, tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak menyukai Sekte Pedang dan tidak mau membantu Sekte Pedang. Selain itu, membiarkan si pengembara meminjam raganya, dia tidak berani. Bagaimana jika pihak lain menemukan pusaran pusat energi dia? Hanya saja itu permintaan Sheila King, bagaimana dia tega untuk menolaknya? Saat bergelut di dalam hatinya, si pengembara di atas langit mengernyit lebih dalam, dan berkata, yang mengerti jiwa pedang, majulah. Nael Su menghela nafas dengan suara rendah, dan melangkah maju untuk membungkuk kepada si pengembara, sambil berkata, lapor leluhur pendiri, di Sekte Pedang, tidak ada yang mengerti domain pedang, tidak ada yang mengerti roh pedang, tidak ada yang mengerti kecermelangan niat pedang, tidak ada yang mengerti jiwa pedang. Mendengar kata-kata Nael Su, si pengembara menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tanpa diduga, sekte yang aku dirikan di masa lalu, puluhan ribu tahun kemudian, telah jatuh dalam kondisi begini. Alasan mengapa dia meminta kepada orang-orang yang mengerti domain pedang atau jiwa pedang untuk maju, karena hanya mereka yang mengerti hal tersebut yang bisa dia pinjam raganya untuk sementara, karena hanya dengan cara ini dia dapat menggunakan tubuh lawan untuk mengerahkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia hanyalah sinar jiwa saat ini, bukan tubuh. Haha, pada saat ini, Raja Hantu di samping tiba-tiba tertawa sejenak, dan berkata, Nael Su, apakah kamu salah? Mengapa sekte pedang kamu tidak ada? Bukankah warrior yang kecermelangan niat pedang? Apakah dia tidak mengerti jiwa pedang? Oh, benar, dia bukan lagi murid sekte pedangmu saat ini. Kalau tidak salah ingat, sepertinya sekte pedang mengusirnya dari sekte pedang, kan? Haha. Di samping, Sam Yuan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, gali kuburan sendiri. Leluhur pendiri sekte pedang sangat menakutkan, bahkan jika itu hanyalah untaian roh, itu masih menakutkan. Bagaimanapun, itu pernah menjadi master alam suci dan kultivator pedang. Namun, tanpa fisik, dia juga terbatas pada teror. Selama membayar sedikit harga, untaian roh ini tidak perlu dikhawatirkan. Namun, dia masih memiliki pertanyaan. Si pengembara, jika kamu bisa memberitahu kami asal-usul jalan langit dan cara menerobosnya, bukan tidak mungkin bagi kami untuk melepaskan sekte pedang. Kata Sam Yuan dengan sungguh-sungguh. Raja Hantu dan Delayu ragu-ragu di samping, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa. Jelas, mereka berdua menyetujui kata-kata Sam Yuan. Tapi melepaskan sekte pedang begitu saja,
itu benar-benar mustahil. Konyol. Si pengembara menatap Sam Yuan bertiga dengan kasihan, lalu berkata, dengan kekuatan semut, sungguh tidak tahu diri, bahkan ingin menembus jalan langit. Aku hanya secercah jiwa, dan hanya bisa memberikan pukulan terakhir, tapi aku bisa menjamin bahwa pukulan terakhir ini bisa membuat hanya salah satu dari kalian yang bertahan hidup. Siapa yang akan mencoba lebih dulu? Sam Yuan menyipitkan matanya dan berkata, hari ini, Sekte Pedang akan punah di wilayah selatan. Si pengembara tidak berkata apa-apa, di sekelilingnya energi ruang angkasa mulai bergejolak, jelas dia siap untuk pukulan terakhir. Meskipun Sam Yuan berkata kasar, dia tidak berani memimpin. Meski si pengembara hanya bisa memberikan pukulan terakhir, dia tidak yakin bisa menerimanya. Bahkan jika berhasil diterima, takutnya dia akan terluka parah. Pada saat ini, dia tidak boleh terluka parah. Lagi pula, masih ada kekaisaran Qin di belakangnya yang mengawasi partai Yuan. Sam Yuan tidak berani memimpin, jadi Raja Hantu dan Dela Yu semakin takut. Ketahuilah, mereka berdua lebih lemah dari Sam Yuan. Sam Yuan tidak percaya diri untuk menangkisnya, bagaimana mereka bisa menangkisnya? Terlebih lagi, pada saat ini, mereka tidak akan begitu bodoh untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan membuat orang lain merasa puas. Tiba-tiba, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di bawahnya, saat ini Sheila King berjalan ke Warrior Yang, dan keduanya saling memandang untuk beberapa napas. Sheila King sedikit menundukkan kepalanya. Dia ingin Warrior Yang membantu, tetapi dia tahu bahwa dengan karakter Warrior Yang, dia benar-benar mustahil untuk membantu Sekte Pedang. Bagaimanapun juga, Sekte Pedang yang bersalah padanya terlebih dahulu. Jika dia mengajukan permintaan kepada Warrior Yang, maka mungkin ada celah yang tak terhitung jumlahnya antara dia dan Warrior Yang dalam sekejap. Karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menghadapi Warrior Yang jika Warrior Yang menolak, tidak, harus dikatakan bagaimana mereka berdua akan saling berhadapan. Tapi, jika ingin dia melihat Sekte Pedang mati seperti ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Lagi pula, di sini adalah rumahnya, di sini adalah kerabatnya. Tepat ketika Sheila King terjerat dan sangat tidak berdaya, Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu meraih tangannya, dan memeluk Sheila King dalam pelukannya, dan dengan lembut mencium keningnya. Pada saat ini, mata banyak orang di lapangan tertuju pada mereka berdua. Bagaimanapun, Sheila King adalah putri dari ketua Sekte Pedang. Pada saat ini, di depan semua orang, dia dipeluk oleh seorang pria, dan dia tidak menolak sama sekali. Ini pasti akan menarik perhatian dan rasa ingin tahu banyak orang. Sudah bertahun-tahun Warrior Yang meninggalkan Sekte Pedang, dan saat ini dia sengaja merias wajah, sehingga ketika murid-murid Sekte Pedang yang hadir yang melihat Warrior Yang masih gagal mengenali Warrior Yang. Hanya beberapa orang yang telah berhubungan dengan Warrior Yang, seperti Snow King dan lainnya yang merasa bahwa Warrior Yang agak akrab saat ini. Segera, seseorang mengenali Warrior Yang. Itu Warrior Yang, dia Warrior Yang, dia yang nomor 1 di peringkat King Yun, membunuh Kaisar Pedang, sekarang Warrior Yang Kaisar Pedang, ini dia, ini benar-benar dia, Tuhan, dia benar-benar kembali ke wilayah selatan, dan kembali ke Sekte Pedang. Seorang murid Sekte Pedang yang dulunya adalah murid luar bersama Warrior Yang menunjuk ke Warrior Yang dan berkata dengan sedikit semangat. Ini benar-benar Warrior Yang, ini benar-benar Warrior Yang, aku mengenalinya, dia juga wakil ketua partai pedang kita. Aku juga kenal dia dulu murid tukang. Apakah orang ini? Di samping, Naelsu bergumam sambil menatap Warrior Yang.
Dan pada saat ini, mata si pengembara di atas langit juga jatuh pada warrior Yang. Ketika dia melihat warrior Yang, mata si pengembara tiba-tiba terkejut, dan kemudian matanya menyala, dan kemudian wajah tegas itu tersenyum. Bersambung.